I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 634A27 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu perancangan mockup aplikasi Lightstream, aplikasi layanan streaming film dan serial berbasis Android. Anggota kelompoknya terdiri dari 5 orang. 1. Gabriela Ecclesia Robot, 2. Intan Putri Dwirianti, 3. Novia Wahyu dengan saya sendiri, 4. Puspita Sari, 5. Sylvia Suka. Dosen pembimbing Ibu Nuraini Setiawati, ST Mkom. Proyek yang kami buat ini ada 4 bagian. Yang pertama ada makalah berisi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan penutup. Kedua, proposal yang berisi pendahuluan, deskripsi perusahaan, analisis pasar dan pemasaran, dan sebagainya. Yang ketiga, ada analisis jurnal yang berisi jurnal-jurnal yang telah dianalisis. Yang keempat, yaitu mockup Lightstream, berisi prototipe aplikasi mockup Lightstream. Di sini ada pengertian film. Film merupakan salah satu jenis hiburan yang sering dikonsumsi orang-orang untuk menghibur dirinya dari rutinitas melelahkan. Yang pertama, ada makalah Lightstream, berisi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi internet di era digital ini telah mentransformasi praktik menonton film yang kini dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui website streaming film. Di zaman sekarang, semua orang bisa menonton film hanya melalui sebuah aplikasi streaming pada gadget. Dengan adanya aplikasi streaming film, para penikmat film memiliki kebebasan untuk menonton film atau serial dari berbagai genre yang mereka inginkan. Identifikasi masalah. Aplikasi Lightstream belum melakukan sarana promosi yang lebih luas lagi. Pengguna lebih memilih menonton film gratis di website ilegal daripada membayar langganan premium untuk sebuah aplikasi. Tujuan 1. Memudahkan pengguna mengakses film atau serial dari berbagai genre. 2. Memberikan layanan menonton film dengan kualitas audio dan visual yang baik. 3. Program yang membuat pengguna lebih nyaman eksplor film dan serial. Rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi pemutar film atau serial online dan berlangganan. 2. Apa saja sistem perancangan dan metode yang digunakan. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi merupakan satu kesatuan yang utuh terbentuk dari sub-subsistem dalam mengolah data menjadi informasi, di mana dalam sistem informasi diperlukan adanya perencanaan, pengelolaan, pengendalian, serta penilaian terhadap sistem informasi. Hal ini diharapkan sistem informasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian, sistem informasi adalah suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan. Pada dasarnya, sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi yang dipertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Joel D. Aron, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Sedangkan sistem informasi manajemen menurut James A. F. Stoner adalah
Metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Kemudian, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen. Maka, analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Ada beberapa fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja. Yang kedua, berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real-time. Yang ketiga, berguna untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Dan yang keempat, berguna sebagai sarana untuk peningkatan sumber daya manusia dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Kemudian, manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, tersedianya kualitas dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas data secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, mengembangkan proses perencanaan yang efektif sistem informasi manajemen. Yang kelima, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Bab 3 Pembahasan, yang dimana tinjauan perusahaan Livestream adalah perusahaan aplikasi berbentuk streaming yang bergerak di bidang entertainment, sektor industri film dan serial. Kantor pusat berlokasi di Universitas Bina Sarana Informatika, Jalan Letnan Sutopo, BSD, Sektor Blek C1, Lengkong, Gudang Timur RW Mekarjaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya ada sejarah perusahaan, yang dimana film yang sering diartikan sebagai rangkaian dari sumber motion picture merupakan sebuah proses dari sebuah perkembangan teknologi memasuki abad ke-20. Film mengalami perkembangan semakin pesat dan menjadi salah satu hiburan yang diminati. Memasuki abad ke-21, teknologi film dan digital telah mendominasi dan sejak pertengahan tahun 2010-an, sebagian besar film di seluruh dunia direkam dan didistribusikan secara digital. Selanjutnya ada visi dan misi, yang dimana visinya yaitu menjadi penyedia layanan streaming film terbaik. Sedangkan misinya yaitu 1. Menyediakan film dan serial yang lengkap. Kedua, menghadirkan kualitas audio dan visual terbaik. Yang ketiga, menyediakan berbagai macam genre dan serial. Yang keempat, memberi kemudahan akses bagi pengguna berupa sejumlah fitur istimewa. Selanjutnya ada metodologi dan rencangan penelitian, yang dimana pertama itu tahap penelitian, dimana tahap penelitian adalah proses penelitian yang terdiri dari tahapan pengumpulan data dan informasi, tahapan perancangan dan implementasi. Selanjutnya B. Rancangan penelitian. 1. Metode pengembangan, di mana metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah metode prototype.
yang merupakan salah satu metode dalam sistem development life cycle yang disebut dengan SDLC. Prototype adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan mockup menjadi perangkat lunak yang final. Selanjutnya, prototype memiliki 7 tahapan, yang dimana 1. Analisis kebutuhan, yang kedua, membuat prototype, yang ketiga, evaluasi prototype, yang keempat, mengkodemkan sistem, yang kelima, pengujian sistem, yang keenam, evaluasi sistem, sedangkan yang ketujuh adalah menggunakan sistem. Berikut adalah contoh dari bagan prototipe. Analisa kebutuhan, lalu menuju ke membuat desain. Dari membuat desain menuju ke evaluasi desain atau prototipe. Nah, jika kurang sesuai di evaluasi desain, maka kembali ke analisa kebutuhan. Evaluasi desain atau prototipe ke mengkoordinasi sistem. Lalu menuju ke pengujian sistem, kemudian ke evaluasi sistem, lalu ke menggunakan sistem. Di evaluasi sistem, jika tidak sesuai harapan, maka kembali ke koordinasi sistem. Yang kedua, penelitian. Metode penelitian adalah penelitian memilih menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian dalam pembuatan aplikasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan ada 3, yaitu analisis karakteristik, analisis sistem, dan perancangan sistem. Analisis karakteristik ada beberapa, yaitu yang pertama ada komponen. Komponen seperti contohnya admin. Yang kedua, lingkungan luar. Contohnya seperti user. Yang ketiga, batasan. Contohnya seperti proses langganan dan pembayaran. Yang keempat, interface seperti login, sign up, dashboard, revenue, report, home, dan setting. Yang kelima ada input seperti data transaksi. Yang keenam ada proses seperti melakukan proses langganan. Yang ketujuh ada output seperti transaksi. B. Analisis sistem. Analisis sistem adalah suatu tahapan pengembangan untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem dalam aplikasi ini. Yang terakhir, C. Perancangan sistem. Perancangan sistem ini menggunakan domain model, entity relationship diagram, dan use case diagram. Di sini ada berlangganannya paket sama akun, terus memiliki profile di sini, terus menonton episode, ada judul season, file video, durasi deskripsi, memiliki video di sini, dan metode pembayarannya. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, di sini ada pengguna gratis. Di sini bisa lihat. Ada beberapa akun. Ada pengguna berbayar ya. Sini ada bagian admin.
Bab 4. Penutup. Kesimpulan, aplikasi live stream dapat menampilkan berbagai macam genre film dan serial dari berbagai negara dan pengguna dapat menonton film dimanapun dan kapanpun mereka mau. Sarannya untuk pengguna yang tidak berlangganan premium, durasi waktu iklan bisa dikurangi menjadi 5 detik. 2. Proposal berisi pendahuluan, deskripsi perusahaan, analisis pasar dan perusahaan, produk yang dihasilkan, analisis keuangan, dan penutup. Latar belakang. Menonton film sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari banyak orang. Kegiatan menonton film bisa dikatakan sebagai salah satu sarana untuk mengisi waktu luang. Di samping itu, smartphone menjadi alat penunjang untuk menonton film karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk menonton film yang diinginkan, beberapa orang ada yang menggunakan aplikasi resmi dan tidak sedikit juga orang yang menonton dari website ilegal. Tujuan usaha untuk memudahkan banyak orang mencari atau menonton film favorit mereka, yang mana aplikasi streaming film ini disukai banyak orang untuk mengisi waktu luang di hari libur. Bab kedua, deskripsi perusahaan. Yang pertama, nama usaha. Nama usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dalam merintis sebuah usaha kecil. Kami memberikan ide nama aplikasi ini dengan nama Lightstream, yang dimana aplikasi layanan streaming film ini dapat digunakan oleh penonton untuk menonton film dari berbagai mancanegara dan juga berbagai genre film. Aplikasi Lightstream ini juga dapat digunakan untuk merelaksasikan pikiran bagi para penggunanya. Pemilik usaha ada Gabriela Eklesia Robot, Intan Putri Dwirianti, Novia Wahyu Fitrianingrum, Puspita Sari, dan Sylvia Suka. Bidang usaha, semakin banyak inovasi usaha yang bergerak di bidang e-commerce di era modern seperti ini. Oleh karena itu, kami merasa tertantang untuk membuat usaha di bidang entertainment di sektor film, yaitu aplikasi streaming film Lightstream. Visi dan misi. Visi menjadi penyedia layanan streaming film terbaik. Misi menyediakan film yang lengkap, menghadirkan kualitas audio dan visual terbaik, menyediakan berbagai macam genre film, memberi kemudahan akses bagi pengguna berupa sejumlah fitur istimewa. Bab ketiga, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada strategi pasar. Strategi yang kami terapkan untuk live stream yaitu yang pertama memasang iklan di sejumlah platform sosial media seperti via Facebook, Instagram, dan di aplikasi streaming video YouTube yang banyak diketahui oleh masyarakat luas terutama kalangan remaja dan dewasa. Yang kedua, memasang iklan di billboard jalan raya yang dapat dengan mudah dijangkau atau dilihat oleh masyarakat. Yang kedua, target pasar dari aplikasi kami yaitu para remaja ataupun dewasa, karena produk yang ditawarkan cocok untuk berbagai kalangan. Dan konsumen yang sudah menggunakannya menyukai produk kami, sehingga membuka peluang bagi kami untuk menambah lebih luas lagi. Yang ketiga ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength atau kekuatan yaitu harga cukup terjangkau untuk pengguna premium, kualitas yang sangat baik, film atau serial yang kami hadirkan secara resmi atau legal, tersedianya berbagai genre yang bisa ditonton oleh semua kalangan, tersedianya akses episode cepat untuk serial khusus pengguna premium, tersedianya akses download film atau serial untuk ditonton offline khusus pengguna premium. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Bagi basic user atau pengguna non-premium, terdapat iklan yang membuat pengguna basic user atau non-premium kurang nyaman. Basic
user pengguna non-premium tidak disediakan akses episode cepat tayang untuk serial. Bagi pengguna basic user atau non-premium, tidak terdapat akses untuk mendownload film atau serial untuk ditonton secara offline. Untuk mendapat akses tersebut, pengguna harus berlangganan terlebih dahulu. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Terdapat banyak masyarakat, khususnya anak muda, yang begitu menyukai nonton film di zaman sekarang. Di saat hari libur, orang-orang khususnya anak muda akan menghabiskan waktunya untuk menonton film. Yang terakhir, yang keempat, ada threats atau ancaman. Akan ada banyak aplikasi film yang akan dihadirkan dengan harga, kualitas yang baik selain faktor harga dan kualitas itu sendiri. Ada beberapa ancaman lainnya, yaitu munculnya aplikasi baru yang lebih unggul, munculnya aplikasi dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, produk yang dihasilkan, yang dimana di dalam produk yang dihasilkan ini terbagi menjadi kualitas produk. Kualitas produk kami memiliki kualitas yang sangat baik, karena kami sudah memiliki fitur-fitur yang baik serta akan selalu memperhatikan dalam proses berjalannya aplikasi kami. Selanjutnya ada kuantitas produk, yang dimana kuantitas produk ini menggunakan fitur yang ada di aplikasi kami untuk film dan serial kami yang disediakan, sehingga konsumen dapat memilih dengan mudah film dan serial yang akan ditonton. Selanjutnya ada keistimewaan. Keistimewaan dari aplikasi kami yaitu mendesain aplikasi Livestream ini didesain oleh para pendiri Livestream itu sendiri. Bukan hanya desain fitur atau genre film tersebut, juga kita menyediakan yang terbaik, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa menonton film dengan berbagai genre yang telah disediakan. Selanjutnya ada analisis keuangan. Pengguna yang menggunakan Livestream di tahun 2020 sebesar 10 juta user, sedangkan modal dari satu investor 400 juta dan 150 juta dari pribadi atau pemilik. Jadi totalnya itu sebesar 550 juta. Selanjutnya ada pendapatan Livestream bulan November dari langganan user dan iklan sebesar 257,5 miliar. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan Livestream selama bulan November sebesar 79,4 miliar. Baik, laba Livestream bulan November dari langganan dan iklan sebesar 178 miliar. Sedangkan payback periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investor itu selama 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Kemudian ada pembagian dividen atau laba, di mana pemilik usaha mendapatkan bagian 27% dari total keuntungan, sedangkan investor mendapatkan bagian 73% dari total keuntungan. Kemudian untuk operasional usaha, biaya yang dikeluarkan dari pemilik usaha atas hasil keuntungan yaitu 30% dari 100%, sedangkan biaya yang dikeluarkan dari investor atas hasil keuntungan sebesar 40% dari 100%. Operasional usaha. Biaya dikeluarkan dari pemilik usaha atas hasil keuntungan sebesar 14 M. Dan biaya dikeluarkan dari investor atas hasil keuntungan sebesar 52 miliar. Penutup, kesimpulan. Usaha kami merupakan usaha yang berjalan di bidang e-commerce yang memiliki audio dan visual yang berkualitas. Selain audio dan visual yang berkualitas, Livestream tentunya ingin memudahkan masyarakat untuk menonton film dengan mudah dan ingin menghilangkan kebosanan dan kejenuhan para penontonnya. Sarannya untuk semua orang yang ingin memulai sebuah bisnis harap memperhatikan hal-hal berikut ini. Modal yang dimiliki, keyakinan dan
Sesungguhnya dalam memulai bisnis tidak mudah menyerah apabila menghadapi masalah pada usahanya dan mampu mempromosikan usahanya sendiri. Analisis jurnal berisi jurnal-jurnal yang telah dianalisis. Satu, fenomena website streaming film di era media baru, godaan, perselisihan, dan kritik dari Universitas Gadjah Mada. Isi jurnalnya kajian komunikasi, hasil salah penelitiannya fenomena website streaming film di era media baru, metode penelitiannya, metode deskriptif, metode pengembangan sistem, metode prototyping, pakai ekonomi berbagai dan website streaming film. Sepenelitian, studi ini mengkaji kompleksitas praktik menonton film melalui streaming film Indonesia. Rekomendasi adalah yang ditawarkan sebaiknya melihat fenomena ini tidak dari posisi benar dan salah, tetapi melihat kompleksitas dalamnya. Bisa dikatakan jika file digital dari sebuah film berperan dalam membuat sirkulasinya menjadi lebih cair dan proses reproduksi dan transmisi bisa terjadi dalam hitungan detik. Oleh karena itu, film berbentuk digital ini dapat dengan mudah disebarluaskan secara massal. Selalu terdapat sebuah perselisihan antara kedua kubu, website streaming kiri dan pemerintah dan industri konten kanan. Perselisihan ini rumit untuk diuraikan atau bahkan diselesaikan. Perselisihan antara pemerintah dan korporat melawat website streaming film semakin kompleks, yaitu dengan hadirnya beberapa media streaming legal dan berbayar dengan sistem berlangganan per bulan. Terakhir, sebuah kritik juga dilontarkan kepada website streaming film di balik model ekonomi sebagai berbagai ekonomi hybrid yang diaplikasikannya. Website streaming film juga menghasilkan uang, yaitu mendapatkan modul ekonomi berbagai untuk membangun entitas komersial yang mendukung tujuan berbagai film. Dua, rancang bangun aplikasi video streaming menggunakan real-time streaming protokol berbasis Android dari Universitas Potensial Tama. Si jurnalnya dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, masalah penelitian, pengembangan aplikasi video streaming menggunakan real-time streaming protokol berbasis Android. Metode penelitiannya, metode perancangan sistem dan use case diagram. Metode pengembangan sistemnya, metode prototyping. Teori yang dipakainya menggunakan real-time streaming protokol. Hasil penelitian, aplikasi yang dihasilkan telah memanfaatkan real-time streaming protokol untuk melakukan video streaming menggunakan kamera pada smartphone Android. Video streaming yang dihasilkan dapat ditampilkan pada perangkat Android lainnya maupun dapat ditampilkan menggunakan pemotong video. Untuk menampilkan video streaming antar perangkat berada dalam satu area jaringan yang sama, aplikasi ini telah dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java pada perangkat lunak Android. Baik, sekarang kita masuk dalam mockup Playstream yang berisi prototipe aplikasi atau mockup Playstream. Nah, ketika sudah menginstal aplikasi Playstream, ini tampilannya bagi si pengguna. Pengguna dapat menginput username, password, kemudian klik login. Nah, ketika pengguna belum mempunyai akun, pengguna klik sign up, kemudian masukkan email, username, password, kemudian klik sign up. Ketika pengguna sudah mengklik sign up, pengguna akan menerima kode OTP melalui email, kemudian memasukkannya
Setelah itu klik Get In. Nah, ketika pengguna lupa password, pengguna dapat mengklik atau forget password pada menu login, lalu pengguna menginput email yang pertama kali pengguna dapatkan lalu mengklik menu send. Setelah itu, pengguna dapat mengklik atau open email application atau confirm letter. Pengguna dapat menginput password yang baru, mengkonfirmasi password yang baru, lalu mengklik menu reset untuk masuk ke dalam aplikasi Livestream. Ketika sudah masuk dalam aplikasi Livestream, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan bagi yang berlangganan, di mana ada tampilan menu utama atau beranda, ada menu serial, ada menu film, dan ada menu lokal. Di menu utama atau beranda terdapat film-film terfavorit atau pilihan top untuk pengguna dan film trending di berbagai mancanegara yang disarankan oleh aplikasi Livestream. Jika pengguna ingin melihat serial populer, pengguna dapat mengklik pada menu serial. Setelah mengklik menu serial, pengguna dapat melihat berbagai serial populer di berbagai mancanegara, termasuk di serial Indonesia dan serial tak kalah seru yang disarankan oleh aplikasi Livestream. Kemudian jika pengguna ingin melihat film terpopuler, pengguna dapat mengklik pada menu film. Setelah mengklik menu film, tampilannya akan seperti ini. Pengguna dapat melihat berbagai film populer di berbagai mancanegara, termasuk film populer di Indonesia, dan adapun box set film yang disarankan oleh aplikasi Livestream. Jika pengguna ingin melihat film-film lokal, pengguna dapat memilih pada menu lokal. Setelah mengklik menu lokal, pengguna dapat melihat berbagai film-film lokal Indonesia dan tontonan klasik yang disarankan oleh aplikasi Livestream. Contohnya ada Hotel Udara, Ada Apa Dengan Cinta, Sherina, dan lain-lain. Jika pengguna ingin melihat pengguna dapat mengklik pada menu utama yang berada di samping kiri. Nah, untuk menu akun ini akan dipaparkan oleh Novia Wahyu. Silakan. Tampilan utama aplikasi Livestream itu seperti ini, ada berbagai macam film dan serial, dan untuk pengguna premium ataupun tidak premium masih bisa mengakses ke dalam menu utama ini. Kemudian untuk melihat daftar akun pengguna, itu bisa klik tanda rumah yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yang isinya itu ada logo profil pengguna, terus unduhan film, daftar tonton film, genre film, preference, dan help. Nah, untuk melihat akun si pengguna, itu klik logo profil, dan kemudian muncul tampilan My Account seperti ini. Di My Account ini ada fitur logo profil pengguna beserta namanya, kemudian ada membership yang berarti itu menandakan apakah si pengguna sudah member atau belum. Kemudian cancel subscription, terus di fitur account and security ada menu preference, logout, dan keluar semua perangkat. Kemudian di download itu ada film yang sudah di-download. Di watchlist atau daftar tontonan juga menampilkan film yang masuk ke dalam daftar tontonan. Di genre, ada genre drama, family, reality, komedi, action, teen, wildlife, documentary, horror, thriller, kids, dan musical. Di menu preference terdapat fitur izin SMS dan terima pemberitahuan push dari Livestream. Checklist yang tulisan ini, kemudian klik perbarui. Kemudian masuk ke fitur untuk mencari film yang diinginkan. Ini ada daftar film yang tersedia. Kemudian ini film Spider-Man Far From Home yang mau ditonton. Nah, ketika menonton, untuk pengguna yang tidak berlangganan itu akan muncul iklan dengan durasi 10 menit. Ketika si pengguna itu klik lewat iklan, itu akan muncul tawaran untuk berlangganan atau tidak. Nah, ini berlangganan di aplikasi Livestream itu 50.000 per bulan atau 600.000 per tahun. Kalau ingin berlangganan, klik 50.000 per bulan, lalu klik lanjutkan.
Kemudian ada tampilan untuk mengisi nomor telepon si pengguna. Kemudian klik continue. Kemudian akan dapat kode untuk aktivasi ke menu berikutnya. Ketika sudah muncul kode aktivasi, checklist di sini, bagian sini, kemudian klik continue. Kalau sudah, akan muncul tampilan untuk mengisi data dari pengguna, yaitu nama pengguna dan gender pengguna. Kemudian klik continue. Nah, untuk pilihan pembayarannya itu bermacam-macam. Ada menggunakan tambahkan kartu kredit atau debit, tambahkan penagihan Excel atau Axis, tambahkan Shopee Pay, tambahkan Dana, tambahkan Doku, tambahkan GoPay, atau tukarkan kode. Di sini si pengguna menggunakan pembayaran melalui Dana. Ketika sudah, akan muncul tampilan seperti ini, yang berarti dari Dana sudah yang sudah aktif, kemudian lanjutkan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, berarti ini sudah bisa lanjut untuk ke menu berikutnya, kemudian klik langganan. Nah, terakhir, ini selesaikan pendaftaran, proses penautan akun Dana hampir selesai. Nah, kemudian si pengguna isi nama dan kode pos negara, kemudian simpan. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari aplikasi Lightstream terlebih khusus untuk pengguna admin. Tampilan untuk admin akan muncul seperti ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password kita. Kemudian tekan login. Jika kita menekan atau menceklis remember me, maka selanjutnya jika kita mau memasuki aplikasi ini, maka username dan password kita akan muncul otomatis. Di sini ada forget password. Jikalau kita lupa password kita, maka kita bisa menekan ini. Di sini ada change password atau merubah password. Tampilannya akan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan password lama, kemudian password barunya, lalu tekan change atau ubah. Tampilan untuk admin dalam aplikasi Lightstream akan tampilnya seperti ini. Yang pertama ada dashboard. Dashboard untuk admin akan terlihat seperti ini. Di sini ada filter tahun, filter bulan, dan di sini ada notification. Lalu di sini ada user, movie, genre, dan production company. 5 million users, 3 million movie, 14 genre, dan 110 production company. Di sini adalah tampilan untuk notification. Nah, notification-nya ini hanya timbul pada pengguna admin. Contohnya seperti ada member yang upgrade dari basic ke prime, dari silver ke gold, atau ada notification new member atau pengguna baru. Kemudian di sini ada, jika kita menekan user yang tadi di dashboard, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu akan menunjukkan pengguna premium dan basic. Di sini adalah tampilan untuk para pengguna basic. Kemudian di sini ada contoh untuk pengguna yang menggunakan member premium. Dan jika tadi kita menekan movie, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini juga ada filternya. Di sini terdapat berbagai macam movie seperti drama, family, reality, komedi, action, dan sebagainya. Kemudian jika kita menekan salah satu dari sini, maka contohnya seperti ini. Kita menekan romance, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat kumpulan-kumpulan film yang bergenre romance. Di sini juga bisa difilter. Berikut adalah tampilan report, yang dimana tampilan aktif user berdasarkan report tahunan, yang dimana
pada tahun 2020 sampai 2021. Pengguna dapat melihat keaktifan user yang berdasarkan monthly, weekly, dan today. Dan di sini pun ada Best Movies Report, di mana film terbaik di seluruh dunia berdasarkan tahun 2021. Selanjutnya ada Active User Report. Tampilan pengguna aktif ini pada tahun 2020 secara global atau seluruh dunia. Adapun active user berdasarkan bulan, seperti bulan Desember, November, Oktober, September. Jika admin ingin mengunduh suatu laporan, admin bisa mengklik ikon unduh. Selanjutnya ada Best Movies Report, yang dimana ini adalah tampilan film terbaik di seluruh dunia atau secara global. Selanjutnya ada transaksi bagi user yang telah mentransaksinya. Ada menu setting, di mana jika admin ingin menambah serial baru, admin bisa menambah serial title seperti Kisah untuk Gary, aktornya yaitu Angga Yunanda dan Siva Haju, produk company-nya yaitu MD Entertainment, release date-nya pada tahun 2021, broadcast-nya every Friday, durasinya 30 menit per show. Setelah mengisi semua ini, langsung saja meng-add serial file lalu mempublish-nya. Jika admin ingin menambah movies baru, admin bisa mengisi seperti movies title, aktor, product company, release date, durasi, dan distribusi by. Jika admin sudah mengisi semuanya, admin langsung saja meng-add movies file lalu mempublish-nya. Selanjutnya ada menu genre, yang dimana jika admin ingin menambah genre baru, admin perlu mengisi seperti genre title, aktor, produk company, release date, durasi, genre. Jika sudah mengisi semuanya, admin perlu mempublish, lalu akan terpublish. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.